Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini, kelompok kami yang beranggotakan saya sendiri, Amanza Yeni Salma, dan rekan saya, Adilah Munah Hasya, serta Imas Sasyadila Putri, akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang psikis disabilitas. Sebelum menyelam lebih dalam kepada pembahasan ini, izinkan saya jelaskan menyebutkan tentang firman Allah pada Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya, orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya, Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Ayat ini memberikan penegasan bahwa semua hamba Allah itu setara kedudukannya di matanya. Yang membedakan hanyalah ketakwaannya saja. Jadi baik dia laki-laki, perempuan, dengan berbagai bangsa atau suku, dengan keadaan normal atau penyandang disabilitas, mereka semua derajatnya sama di mata Allah. Disabilitas atau disability dalam bahasa Inggris berarti satu, kondisi fisik maupun mental yang menyebabkan seseorang tidak bisa menggunakan anggota tubuhnya baik satu bagian maupun seluruhnya dengan mudah. Dua, keadaan di mana seorang tidak bisa menggunakan salah satu bagian dari tubuhnya dengan sempurna atau mudah. Islam meskipun tidak secara eksplisit membahas tentangnya dalam Al-Quran dan Sunnah, menegaskan keberadaan mereka serta memaparkan bagaimana cara berkehidupan sebagai seorang muslim yang difabel. Disabilitas dalam Islam. Dukungan Islam terhadap penyandang disabilitas disebutkan dalam firman Allah Quran Surat An-Nur ayat 61 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Laisa 'alal a'ma haraju wala 'alal a'raji haraju wala 'alal maridi haraju wala 'ala anfusikum an ta'kulu min buyutikum aw buyuti abaikum aw buyuti ummahatikum aw buyuti ikhwanikum aw buyuti akhwatikum aw buyuti a'mamikum aw buyuti ammatikum aw buyuti akhwalikum aw buyuti khalatikum aw ma malaktum mafatihah aw sadiqikum laisa 'alaikum junahun an ta'kulu jami'an aw ashtata fa'idza dakhaltum buyuta fasallimu 'ala anfusikum tahiyatan min 'indillahi mubarakatan thayyibah kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum ta'qilun. Tidak ada halangan bagi penyandang disabilitas netra, tidak pula bagi penyandang disabilitas biasa, tidak pula bagi orang sakit, dan tidak pula bagi diri sendiri, makan bersama-sama mereka di rumahmu sendiri, atau rumah bapak-bapakmu, di rumah ibu-ibumu, di rumah saudara-saudaramu yang laki-laki, di rumah saudaramu yang perempuan, di rumah saudara bapakmu yang laki-laki, di rumah saudara bapakmu yang perempuan, di rumah saudara ibumu yang laki-laki, di rumah saudara ibumu yang perempuan, di rumah yang kamu miliki kuncinya atau di rumah kawan-kawanmu. Tidak ada halangan bagi kamu makan bersama-sama mereka atau sendirian. Maka apabila kamu memasuki suatu rumah dari rumah-rumah ini, hendaklah kamu memberi salam kepada penghuninya yang berarti memberi salam kepada dirimu sendiri. Salam yang ditetapkan dari sisi Allah yang diberi berkat dan kebaikan. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayatnya bagimu agar kamu memahaminya. Jadi ayat di atas dapat kita berkatakan bahwa perlunya kesetaraan sosial antara penyandang disabilitas dan bukan disabilitas. Para penyandang disabilitas harusnya memperlakukan dengan tulus tanpa adanya diskriminasi dan stigma negatif dalam kehidupan sosial. Penyandang disabilitas tetap menjalani kewajibannya. Dukungan yang diberikan Islam kepada para penyandang disabilitas tidak hanya ditunjukkan melalui kesamaan haknya,
melainkan juga keharusan untuk menjalankan kewajiban sebagai umat Islam. Dalam fikih, para penyandang disabilitas tetap harus menjalankan kewajibannya sesuai dengan syariat Islam, selama akal mereka masih bekerja dengan baik, dan juga melakukannya sesuai dengan kemampuan masing-masing. Dalam hukum fikih, tidak pernah memandang para penyandang disabilitas sebagai makhluk yang lebih rendah. Menurut hukum Islam, semuanya sama dan setara di mata Allah. Yang membedakan hanyalah ketakwaannya saja. Jadi, mengapa kita harus membedakan satu sama lain, sedangkan Allah menganggap kita sebagai sama? Pandangan ilmu syariah terhadap penyandang disabilitas. Ilmu syariah memandang mereka yang memiliki keterbatasan fisik dan mental secara positif. Al-Quran dan Sunnah tidak hanya menegaskan keberadaan mereka, namun juga memaparkan bagaimana cara berkehidupan sebagai seorang muslim yang disabel. Quran juga secara tegas membicarakan tentang hak-hak penyandang disabilitas, termasuk di dalamnya hak untuk dilindungi, hak sipil, hak untuk mendapatkan pengobatan dan rehabilitasi, hak untuk mendapatkan pendidikan, serta hak untuk menikah. Gagasan hak untuk mendapatkan perlindungan ini berangkat dari aspek kehormatan penyandang disabilitas. Al-Quran menegaskan bahwa untuk dihargai dalam sebuah komunitas, masyarakat adalah hak dasar yang wajib didapat oleh semua manusia. Memandang kelompok lain sebagai rendah sangat tidak dianjurkan. Bagaimana dalam firman Allah Quran surat Al-Hujurat ayat 11. Sementara itu, hak sipil yang dimaksud dalam konteks ini adalah mendapat hak yang adil dan setara. Meskipun dalam beberapa amalan yang membutuhkan kesehatan mental yang utuh, kewajiban sipil dapat ditiadakan, seperti zakat, sholat, puasa, dan nikah. Maaf tenggorokan saya yang bermasalah. Pandangan Al-Quran terhadap penyandang disabilitas. Al-Quran dan Sunnah pun juga tak memiliki terminologi yang sepadan dengan kata disabilitas dalam bahasa Indonesia. Daripada itu, baik Quran maupun Sunnah menggunakan artikulasi yang spesifik untuk menggambarkan bentuk-bentuk disabilitas ini, seperti anak atau buta, asam atau tuli, abham laharos atau bisu, a'roj atau cacat, dan majnun atau gila. Dalam diskusi-diskusi terkait disabilitas, terminologi berikut juga sering disebut terutama untuk mendeskripsikan kondisi yang lebih umum, seperti ashad, il-ahad, dawul ahad, ajizun, muakun. Kata muakun sendiri sepadan maknanya dengan disability dalam bahasa Inggris, yang berarti mentally or physically challenged, yang berarti perbedaan kondisi mental maupun fisik, dan secara umum dipakai untuk menyebut individu yang memiliki kemampuan fisik maupun mental yang berbeda dengan kebanyakan orang. Selanjutnya, materi tentang landasan epistemologi fikih disabilitas akan disampaikan oleh rekan saya, Malaysia. Baik, saya akan menyampaikan tentang landasan epistemologi fikih disabilitas. Next. Maqasid Asyariah sebagai asas fikih disabilitas. Maqasid Syariah memandang orang yang mempunyai kebutuhan khusus atau disabilitas mempunyai hak yang sama dengan orang normal dalam mendapatkan hak baik saat di dunia dan di akhirat. Agama memberikan tuntutan atau cara beribadah bagi kalangan difabel sebagaimana yang tertera dalam kitab-kitab fikih, baik dalam urusan ubudiyah, muamalah, maupun yang lain. Maqasid syariah adalah upaya untuk mewujudkan kemaslahatan dan menghindarkan keburukan atau menarik manfaat dan menolak mudarat. Istilah yang sepadan dengan inti maqasid syariah adalah maslahat, karena penempatan hukum senantiasa didasarkan atas maslahat. Next.
Herbert K. Covey berpendapat bahwa penyandang disabilitas dipandang sebelah mata dalam masyarakat. Anggapan-anggapan semacam ini kemudian mendorong masyarakat untuk mengobjektivasi keadaan mereka demi hiburan yang seolah-olah menjadi media yang sifatnya inspiration porn. Penyandang disabilitas lantas menjadi korban kapitalisme hiburan yang ironisnya selalu laku di pasaran. Dalam sudut pandang Islam sendiri, penyandang disabilitas dikategorikan sebagai mustadifin, berhak mendapatkan prioritas khusus untuk menerima bantuan bebas, belas kasihan, dan dispensasi dalam ibadah. Meski hukum Islam sendiri sifatnya dinamis, namun penyuluhan tentang penyandang Islam terhadap penyandang disabilitas masih amat sangat minim, terlepas dari betapa pesat dan impulsifnya perkembangan hukum Islam. Dikutip dari Disability in the Autonomous Arab World, karya Sarah Scalich, masyarakat difabel adalah bagian integral dari masyarakat Muslim sejak zaman Rasulullah sampai Ottoman. Namun, kenyataan ini justru kerap dipandang sebelah mata daripada diangkat isunya oleh para sarjana Muslim. Kenyataan ini bukan dibuat-buat karena faktanya hanya saat ini referensi mengenai fikih disabilitas sangatlah minim. Next. Terdapat dua masalah metodologis yang menyebabkan masalah inklusivitas dalam perkembangan fikih Islam. Yang pertama, kajian terhadap Islam dan disabilitas masih bersifat medis, sehingga fokus kajian tersebut hanya berputar antara ahliyah al-wujud dan ahliyah al-ada, rukhsah dan azimah yang terjebak hanya seputar masalah ibadah saja. Yang kedua, adanya kekosongan epistemologi hukum Islam yang memakai paradigma sosial, sehingga hubungan sosial antara masyarakat difabel dan non-difabel tidak tercakup dalam kajian atau diskusi fikih. Next. Al-Quran, Al-Hadis, dan ilmu fikih yang bias normalitas. Selalu mengkategorikan penyandang disabilitas sebagai orang sakit yang tidak bisa berbuat apa-apa, padahal difabel bukanlah degradasi kesehatan, melainkan perbedaan kondisi fisik. Terlalu terburu-buru dalam mengembalikan masalah disabilitas kepada kaidah fikih al-masaqah tajlib at-taisir. Di sini terdapat keterputusasaan metodologis dalam menyikapi kaum difabel karena memahami mereka secara eksistensial. Untuk memutus tradisi keterputusasaan tersebut, perlu dilakukan rekonstruksi dari akar konsep ahliyah demi memetakan hak dan kewajiban yang patut didapat penyandang disabilitas. Menurut konsep para ahli fikih, terdapat 6 macam rukhsah, diantaranya yang pertama isqot, kedua tankis, yang ketiga ibdal, keempat takdim, kelima takrir, keenam tarkis, lalu Al-Ali menambahkan yang ketujuh, yaitu taghir. Ironisnya, dari ketujuh macam rukhsah ini tidak menyertakan diskusi penyediaan akses. Demikian itulah rukhsah bagi kaum difabel harus dimulai dari penyediaan akses jika dimungkinkan. Dalam konsepsi kaidah fikih, bahwa salah satu penyebab rukhsah adalah al-hajah, sebagaimana yang disyariatkannya akad qirot dan ju'alah karena dibutuhkan oleh masyarakat dan bermuamalah. Hal tersebut tidak berbeda dengan kondisi masyarakat difabel di tengah kita yang membutuhkan akses agar mampu secara mandiri melakukan aktivitasnya. Social Model of Disability dalam metodologi hukum Islam.
Model sosial disabilitas adalah reaksi terhadap model medis disabilitas individu yang dominan, yang merupakan analisis fungsional tubuh sebagai mesin yang harus diperbaiki agar sesuai dengan nilai-nilai normatif. Model sosial disabilitas mengidentifikasi hambatan sistematik, sikap negatif, dan pengucilan oleh masyarakat, yang berarti bahwa masyarakat merupakan faktor utama dalam membuat penyandang cacat tidak dapat berpartisipasi penuh dalam masyarakat. Next. Model sosial disabilitas ini didasarkan pada perbedaan antara istilah impairment and disability. Dalam model ini, kata impairment digunakan untuk merujuk pada atribut aktual atau ketiadaan atribut yang memengaruhi seseorang seperti ketidakmampuan berjalan atau bernafas secara mandiri. Kata disability digunakan untuk merujuk pada batasan-batasan yang disebabkan oleh masyarakat ketika masyarakat tidak memberikan perhatian dan akomodasi yang setara untuk kebutuhan individu penyandang cacat. Sebagai contoh sederhananya, jika seseorang tidak dapat menaiki tangga, model medis berfokus pada membuat individu secara fisik dapat menaiki tangga. Model sosial mencoba membuat menaiki tangga tidak perlu, seperti dengan mengganti tangga dengan jalan yang dapat diakses kursi roda. Menurut model sosial, orang tersebut tetap mengalami impairment sehubungan dengan naik tangga. Tetapi impairment tersebut tidak boleh lagi dianggap sebagai disability dalam skenario itu, karena orang tersebut dapat mencapai lokasi yang sama tanpa menaiki tangga. Next. Inklusivasi konsep ahliah. Next. Dalam Quran Surat Abasa, ayat 1-11, ayat itu turun ketika ada suatu peristiwa di mana Abdullah bin Ummi Maktum, seorang tunanetra, sedang menemui Rasulullah untuk bertanya tentang suatu perkara. Namun dikarenakan keadaan beliau yang tidak dapat melihat, tanpa sengaja pertanyaan Ibnu Ummi Maktum memotong ucapan Rasulullah, sehingga menyebabkan Rasulullah memalingkan wajahnya. Oleh karena itu, ayat itulah turun. Ke-11 ayat itu turun sebagai teguran bagi Rasulullah untuk lebih memahami pentingnya inklusivitas sosial bagi penyandang disabilitas. Next. Dalam konteks ini, Ibnu Ummi Maktum, Marwan Al-Qudumi menulis bahwa setidaknya ada 4 jaminan dari syariat untuk penyandang disabilitas. Keempat hal ini bisa dijadikan sebagai gambaran awal dalam mengimplementasikan konsep inklusi. Jika kita dapat menerapkan konsep ini pada fikih tentang disabilitas, bukan lagi hanya terfokus pada masalah ibadah, tetapi juga terfokus pada penyediaan akses. Pada akhirnya, ketentuan rukhsah tidak menjadi pilihan langsung dalam menyikapi keterbatasan mereka yang sebetulnya terletak pada minimalnya fasilitas yang memudahkan akses mereka dalam menjalankan ibadah sebagaimana muslim non-difabel. Dalam perkara muamalah, penyandang disabilitas harus disediakan akses pekerjaan yang memadai agar turut berkontribusi sebagai bagian fungsional dari masyarakat sesuai dengan kondisinya. Dalam masalah pernikahan, harus dibuat konsep kafa'ah yang diharapkan dapat mengantarkan penyandang disabilitas mendapatkan manfaat sakinah, mawaddah, warohmah, serta peran dalam rumah tangga yang tidak timpang. Next. Maqasid Asy-Syariah sebagai strategi penuh hak.
Poin tentang pemenuhan hak kaum disabilitas ini turut dibenarkan Al-Maqasid Asyariah. Yasir Auda berpendapat bahwa Al-Maqasid sangat berperan penting dalam meningkatkan kesetaraan hak manusia. Pengadaan kajian sebagai akses disabilitas sangat krusial adanya bagi kemaslahatan umat secara umum dan kepada kaum difabel secara khusus sehingga tidak timbul rasa-rasa diskriminasi dari mereka yang semata-mata hanya memiliki sedikit perbedaan dengan manusia pada umumnya. Masih berjalan selaras dalam kacamata kaidah fikih, kebutuhan atas akses disebut dengan al-hajah al-khasah. Tentu saja kebutuhan tersebut boleh disikapi dengan persyariatan penyediaan akses dengan 3 syarat. Yang pertama, tidak kontradiksi dengan ketentuan syariat. Yang kedua, kebutuhan tersebut bersifat faktual dan empiris. Yang ketiga, implementasi kebutuhan tersebut tidak berseberangan dengan maqasid asyariah. Selanjutnya, saya akan menyampaikan materi tentang ragam problem psikis disabilitas. 1. Istinja. Istinja adalah kegiatan membersihkan kotoran atau najis yang keluar dari 2 lubang saluran tubuh yang dapat dilakukan baik dengan air, batu, maupun medium yang lain. Istinja adalah amalan yang krusial karena menentukan keabsahan ibadah lain. Lalu, bagaimana dengan muslim difabel yang mengalami kesulitan melakukan istinja dengan sempurna? Dalam kitab Toat Al-Muqtar dijelaskan, dalam kitab Tarafaniyah disebutkan seorang laki-laki yang sakit yang tidak punya istri atau budak perempuan, tetapi mempunyai anak laki-laki atau saudara laki-laki, sedangkan dia sendiri tidak mampu untuk wudhu, maka anak dan saudaranya boleh membantunya berwudhu, tapi tidak boleh membantu istinja, sebab mereka tidak boleh memegang kemaluannya. Istinja itu sendiri gugur kewajibannya dari laki tersebut. Seorang perempuan yang sakit tidak mempunyai suami, sedang dia tidak mampu untuk berwudhu, tapi dia mempunyai anak perempuan atau saudara perempuan, maka mereka boleh membantunya berwudhu dan dia gugur kewajibannya untuk istinja. Jadi sudah jelas bahwa perincian ini bisa berlaku bagi orang yang terpotong kedua tangannya, sebab dia sama hukumnya dengan orang sakit. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa seorang penyandang disabilitas bisa dibantu istinja oleh seorang mahram yang ada di sekitarnya, seperti suami atau istrinya atau anak-anaknya. Tapi jika di sekitar kita sedang tidak ada mahram yang bisa dimintai tolong, maka boleh bagi mereka untuk melakukan dengan cara apa saja yang memungkinkan. Kalaupun hasilnya nanti tidak sempurna, maka tidak masalah. Menurut ulama 4 mazhab, satu yaitu Imam Abu Hanifah. Ia berpendapat bahwa apabila seorang tidak mampu menyempurnakan bersucinya sehingga nasi-nasi dalam tubuhnya tidak hilang, maka ia tak perlu repot-repot mengulanginya lagi. Salat yang ia lakukan tetap sah. Imam Malik bin Anas berpendapat bahwa menghilangkan nasi dari tubuh adalah sunnah sifatnya, sehingga tidak apa-apa bila setelah bersuci masih ada sisa nasi. Namun jika ragu, diharapkan untuk mengulangi lagi salatnya dengan wudhu yang diyakini kesempurnaannya. Selain itu, dalam kitab Buhiyat al-Mustarsidin dijelaskan bahwa meskipun mensucikan diri dari hajat serta menyempurnakan wudhu sebelum sholat fardu yang 5 waktu itu wajib, tidak mengapa bagi mereka yang sakit untuk mengikuti cara mazhab lain. Dengan catatan, apabila dengan melakukan kewajiban tersebut sampai terkena penyakitnya akan menjadi semakin parah. 2. Bersuci bagi tunanetra. Bersuci bagi tunanetra terbagi menjadi 3 cara. 1. Apabila seorang tunanetra akan menggunakan air untuk wudhu, kemudian ada seorang yang memberitahunya bahwa air tersebut najis, maka wajib baginya untuk mengikuti isyarat tersebut dengan catatan harus bertanya dulu penyebab kenapa air tersebut menjadi tidak suci. 2. Apabila ada 2 bak air yang mana satunya najis dan yang lainnya tidak, namun seorang tunanetra bingung memutuskan mana di antara 2 bak air tersebut yang mengandung najis, maka boleh baginya memilih mana saja di antara bak air tersebut yang ia yakini suci. Atau mulabatif dan 3. Apabila seorang tunanetra tidak tahu mana antara pakaian-pakaian yang hendak dipakainya yang suci dan tidak terkontaminasi najis, maka boleh baginya untuk memilih mana saja pakaian yang dikehendakinya yang sekiranya suci sesuai dengan keyakinannya.
Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Nimas. Kepadanya disilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai hukum kesucian alat bantu. Beberapa kondisi mengharuskan penyandang disabilitas untuk menggunakan alat bantu, baik itu berupa kursi roda ataupun tongkat alat bantu tersebut. Tentu saja digunakan para penyandang disabilitas kemanapun mereka pergi. Akibatnya, kesucian alat-alat bantu ketika digunakan saat melakukan ibadah menjadi dipertanyakan. Next. Ibnu Hajar Al-Haythami dalam kitabnya Al-Manhaj Al-Qawim Al-Ala Muqaddimah Al-Hadramiyah berpendapat bahwa dimaafkan keberadaan tanah jalan raya yang diyakini najis, sekalipun telah bercampur dengan najis, berarti meskipun telah bercampur dengan najis berat, seperti najisnya anjing dan babi. Sehabisnya hal tersebut sulit dihindari. Hukum maafu atau dimaafkan ini berbeda-beda tergantung waktu dan tempat keberadaan najis. Apakah di baju atau di badan, maka dimaafkan keberadaan najis di kaki dan ujung bawah pakaian di musim dingin, tetapi tidak dimaafkan keberadaannya di lengan baju dan tangan. Begitu juga keberadaan najis di lengan baju dan begitu juga keberadaan najis di lengan baju dan tangan dimaafkan di musim panas sebab sulit dihindari. Adapun ketika mudah untuk dihindari maka tidak dimaafkan keberadaannya. Tidak sah dengan tanah yang diyakini bercampur najis. Keberadaan barang yang najis itu sendiri kotoran hewan dan sebagainya, tetapi tidak dimaafkan, wajib dibuang dan disucikan bekasnya. Kemudian berbeda juga kasusnya kalau tidak diyakini najis tetapi hanya diduga bercampur dengan najis, maka hukum tanah jalan itu tetap suci sama seperti sedia kala. Next. Dari uraian di atas maka dapat kita simpulkan bahwa alat bantu baik berupa kursi roda, tongkat, dan sebagainya tidak selalu dihukumi najis ketika sudah bersentuhan dengan tanah, debu, atau berbagai macam hal yang mungkin membawa najis ketika dipakai dalam kegiatan sehari-hari. Alat bantu tersebut, maka jika seperti itu maka hukumnya baru najis dan wajib disucikan terlebih dahulu sebelum dipakai untuk menunaikan ibadah apapun. Selain itu, para ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa tidak apa-apa benda tersebut dibawa ke masjid asalkan dibersihkan terlebih dahulu. Next. Kemudian hukum kesucian bagi penyandang tunadaksa. Penyandang tunadaksa tidak selalu menggunakan alat bantu seperti kursi roda dan tongkat saat beraktivitas. Kadangkala mereka memilih bergerak dengan cara merangkak atau menyeret badan. Padahal padahal belum tentu permukaan yang dilewatinya tadi adalah permukaan yang suci. Jadi pertanyaan mengenai suci tidak hanya permukaan sudah dikupas dan dijelaskan pada materi sebelumnya, pada materi dan pembahasan sebelumnya, sehingga jawabannya yaitu bahwa permukaan yang mungkin najis tersebut tidak selalu dihukumi najis, kecuali jika najisnya terlihat nyata dan menempel jelas bentuk serta baunya. Next. Yang kelima yaitu hukum menunaikan sholat bagi tunanetra dan tunarungu. Dalam Quran Surat An-Nisa ayat 103 yang berbunyi, Faiza qadaitumus shalah fazkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Faiza atma'nantum faaqimus shalah inna shalah kanas 'alal mu'minin kitaban mauquta. Yang artinya, maka apabila kamu telah menyelesaikan sholatmu, ingatlah Allah di waktu berdiri
di waktu duduk dan di waktu berbaring. Kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka dirikanlah sholat itu sebagaimana biasanya. Sesungguhnya sholat itu adalah fardu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Next. Sebagaimana yang telah tertulis dalam firman Allah di atas, maka sholat itu hukumnya wajib dalam keadaan apapun. Namun dalam pelaksanaannya Allah memberikan keringanan. Oleh karena itu orang-orang difabel, penyandang difabel tetap wajib melaksanakan sholat. Namun boleh dilakukan dengan duduk apabila tidak mampu berdiri atau dilakukan dengan tidur jika tidak mampu duduk. Sedangkan menurut Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitab Kashfiyatus Syaja, tunanetra dan tunarungu tidak wajib baginya melaksanakan sholat karena melihat dan mendengar termasuk syarat wajib sholat. Syarat wajib sholat antara lain yaitu yang pertama muslim, kemudian mu'alaf yaitu bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Kemudian sampainya dakwah Islam kepadanya. Namun ada pengecualian bagi tunanetra atau tunarungu yang mengalami disabilitasnya setelah tamyiz, maka hukum sholat menjadi wajib baginya. Next. Tunanetra dalam menentukan arah kiblat. Nah, mayoritas ulama fikih berpendapat bahwa orang yang tidak kenal arah kiblat karena tidak mengetahui, tidak belajar karena tidak memiliki kemampuan atau fasilitas untuk belajar ilmunya, atau orang yang tidak bisa melihat, maka wajib baginya untuk taklid kepada orang yang mengetahui. Next. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala pada Quran surat An-Nahl ayat 12 sampai 13 yang berbunyi wasahhara lakumul laila wan nahar wasyamsa wal qamar wan nujumu musahharatu bi amrih inna fi dzalika laayatil liqaumin yaqilun wama dar'a lakum fil ardi muhtalifan alwanuh inna fi dzalika laayatil liqaumin yadhakkarun, yang artinya dan dia menundukkan pula apa yang dia ciptakan untuk kamu di bumi ini dengan berlain-lain macamnya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang mengambil pelajaran. Quran surat An-Nahl ayat 12. Next. Kemudian penerjemahan bahasa isyarat dan running text khutbah Jumat. Pada masa ini orang yang tuli dalam memahami media berbentuk audiovisual kini telah dibantu teknologi running text. Saat menonton film atau saat mendengarkan musik, mereka biasanya menggunakan subtitle sehingga mereka dapat mengetahui isi media yang mereka tonton tanpa harus menggunakan alat bantu dengar. Kemudian saat menonton konser atau berbicara dengan teman yang tuli maupun teman dengan lainnya, mereka juga biasanya menggunakan bahasa isyarat. Lalu bagaimana dengan khutbah sholat Jumat? Apakah boleh hukumnya membaca running text atau mengomunikasikan materi yang disampaikan dengan bahasa isyarat yang berkumandang dengan suara seperti biasanya? Next. Kemudian di sini dijelaskan bahwa syarat sah sholat Jumat antara lain yaitu dilaksanakan secara berjamaah, memenuhi syarat jumlah jamaah, didirikan di kawasan pemukiman yang tepat atau kitat al-balad, maksudnya waktu didahului dengan 2 khutbah dan tidak ada 2 lokasi saat salat Jumat di satu permukiman. Khutbah menurut ulama Syafi'iyah adalah termasuk rukun sholat Jumat. Namun, para ulama lain hanya menjadikan khutbah sebagai syarat sholat Jumat. Hukum asal menerjemahkan khutbah menurut ulama Syafi'iyah adalah boleh. Oleh sebab itu, maka apabila seseorang
penerjemah ahli bahasa dihukumi boleh, maka seorang interpreter juga diperbolehkan dilakukan ketika khotbah Jumat. Namun keberadaannya tidak mengganggu jamaah yang lain. Next. Kemudian hukum anjing penuntun atau guiding dog bagi tunanetra di tempat ibadah. Anjing sudah sejak dulu selalu menjadi hewan peliharaan favorit masyarakat di dunia. Mereka mudah dilatih, peka terhadap lingkungan sekitarnya, serta setia. Banyak penyandang tunanetra yang merasa lebih nyaman dan bahagia ketika mendapat seekor anjing sebagai teman menjalankan aktivitas sehari-hari. Namun, tidak dapat dipungkiri pula kalau air liur anjing termasuk ke dalam najis mughalazo, yaitu najis berat yang tidak dapat disucikan hanya dengan air biasa. Next. Meskipun kebanyakan ulama menganggap anjing itu najis, bukan berarti kita tidak bisa memanfaatkan anjing. Jika melihat sejarah, anjing bahkan digunakan pada zaman Rasulullah SAW sebagai teman berburu, penjaga rumah, dan lain sebagainya. Anjing